Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Arsyadini dari Borneo Flasher Indonesia akan memperkenalkan fitur-fitur dari Borneo RBM Borneo, Repair Business Management Borneo. Software ini adalah software untuk membantu Anda dalam memanage toko servis Anda, toko handphone Anda, penjualan spare part Anda, penjualan handphone Anda, semua sudah ada dalam satu aplikasi yang namanya RBM Borneo. Bagi yang ingin mencoba, silakan klik demo, silakan coba fiturnya. Anda bisa mengeksplor demonya, mencoba aplikasinya, silakan klik demo, ikuti petunjuk selanjutnya. Sedangkan Anda yang ingin baru register, silakan klik register. Yang penting dari sini adalah silakan masukkan datanya, store name, nama toko Anda yang akan tampil nanti karena Anda akan punya toko online sendiri nanti sebagai fasilitas dari aplikasi ini. Lalu jangan lupa Anda masukkan token. Token ini adalah serial number yang Anda beli melalui reseller kami. Tinggal isi lalu sign up. Misalnya saya sudah sign up, saya akan tunjukkan ada apa saja dengan coba login. Saya coba login pakai account saya. Di sini nanti teman-teman sekalian bisa login sebagai owner, bisa login sebagai kasir, teknisi ataupun bagian gudang. Tapi untuk pertama kali ketika Anda baru beli Borneo RBM Borneo ini, maka Anda hanya adalah sebagai status Anda adalah sebagai owner. Anda masuk, setelah masuk, ya, seperti ini yang harus Anda lakukan adalah melakukan setting. Setting apa? Setting pegawai, siapa saja yang bisa mengakses aplikasi ini. Anda klik pegawai, ya, lalu Anda buat data-data, karena di aplikasi ini nanti akan terbagi. Di tim Anda, di toko itu ada siapa saja. Ada teknisi, ada kasir, dan ada bagian gudang atau yang bagian mengisi atau menginput data-data atau barang-barang yang ada di toko Anda. Juga Anda bisa atur presentase dari teknisi Anda, atau Anda ingin memberikan presentase bukan hanya ke teknisi juga Anda juga pengen ngasih kasir, misalnya dari servisan yang masuk, ya, misalnya Anda ingin bagi hasil, pemilik 50, teknisi misalnya 40, kasirnya mau dikasih 10%, semua bisa disetting di sini, ya. Apa saja yang ada di sini? Selain di setting ini, silakan Anda explore, ya. Di sini bisa men-setting yang lainnya, banner, promo, testimoni, dan lain-lain. Apa saja yang ada di toko ini? Yang pertama, paling atas adalah My Shop. Ini adalah dashboard secara umum. Secara umum, servis, penjualan spare part, penjualan handphone, pengeluaran toko, ya, labanya ada berapa, pembayar kita punya utang yang belum dibayar berapa, pembayaran yang sudah kita bayar bulan ini berapa yang berhubungan dengan supplier, ya. Nah, di sini selain secara umum, jadi kita sebagai pemilik usaha secara umum bisa memantau servis saya bulan ini masuk berapa, yang dipakai spare part saya yang saya jual sudah berapa, termasuk yang dipakai di servis berapa, nanti semua ada di sini. Selain di sini, selain dashboard owner, di sini juga ada repair, bagian repair atau bagian teknisi. Ada dashboard teknisi, jadi ini dashboard toko secara umum. Ini ada dashboard untuk teknisi saja. Kita klik dashboard teknisi. Di sini akan ada muncul semua yang berhubungan dengan teknisi kita, ya. Berapa spare part yang dipakai bulan ini, berapa spare part, ya, yang kita beli di luar bulan ini. Misalnya kita udah stok spare part, terus waktu kita nyervis ternyata kita perlu beli spare part dari luar. Di sini pun ada itemnya. Berapa penghasilan bulan ini, berapa laba bulan ini, dan seterusnya. Teknisi kita bisa kita cek, ya. Persentase teknisi kita bulan ini di tanggal sekian. Siapa ini, teknisi A udah dapat berapa, teknisi B udah dapat berapa, semua terbagi dengan baik, tersistem dengan baik. Selain itu apalagi? Ini My Dashboard. Ini dashboard teknisi kita sebagai owner toko teknisi, owner dari bos dari para teknisi kita. Selain itu di sini juga ada all data. All data ini berhubungan dengan semua data servisan yang sedang berlangsung. Apakah ada yang refund, ada sedang proses, ya. Semua tercatat dengan baik di sini. Ada yang sudah diambil, ada yang masih ngantri, ya. Dan tentunya ini nanti bisa di print, ya, bisa di print. Printnya pilihannya .matrix ataupun thermal, nanti bisa dicoba. Selain ini all data semua yang berhubungan dengan servisan kita bulan ini semua tampil di sini. Selain itu teman-teman sekalian juga akan muncul
list. Kalau list ini maksudnya list service yang sedang dikerjakan, yang sedang antri ada berapa? Oh, ini yang antri dan belum dikerjakan. Kalau sedang antri lalu mau dikerjakan, kita tinggal pilih. Waktu kita buat nota tadi akan muncul pilihan-pilihan ya. Nanti akan saya coba masuk waktu pembuatan nota, muncul pilihan-pilihan. Nah, ini tinggal kita lihat mau diproses nggak. Nah, ini yang jelas ini adalah list yang sedang antri. Ini list yang sedang diproses. Yang sedang dikerjakan, yang sedang dikerjakan ini. Dan seterusnya. Sampai yang diambil. Termasuk udah ada semua. Yang refund. Semua sistem sudah kita buatkan. Nanti silakan Anda coba. Anda bisa mencobanya, silakan di demo. Demo itu bebas untuk Anda coba. Silakan. Yang jelas saya akan tunjukkan fitur-fiturnya saja. Sedangkan untuk mencobanya, saya minta Anda untuk langsung mencobanya. Dan juga bisa melihat tutorialnya di link YouTube RBM Borneo. Ya. Lalu apalagi ada penggunaan spare part. Ya. Ada uang kas. Uang kas ini gimana? Uang kas ini maksudnya kita menyimpan uang di toko di mana uang ini yang dipakai untuk diputar. Misalnya ada yang refund atau ada kita lagi nyerpis dulu ada part yang mau dibeli harus pakai uang ini. Ada pengeluaran yang lain-lain, kita ada kas kecil istilahnya kas ini ya. Lalu ada garansi. Ya. Ini list garansi yang sudah diambil orang lalu masih bergaransi. Ada laporan harian, ada laporan keseluruhan. Nah, hari ini nggak ada karena saya nggak ada proses apa-apa hari ini. Kalau ada nanti dia akan muncul semua. Di sini ada semua laporan semuanya, ya. Pemasukan. Di sini juga bisa dipilih berdasarkan teknisi, misalnya asjad. Nah, dia akan muncul hanya si teknisi asjad saja apa yang dikerjakan. Bisa diatur ya, Masya Allah. Ini akan sangat memudahkan teman-teman sekalian. Apalagi di sini juga ada penjualan handphone. Ya, silakan nanti dicoba. Ada penjualan spare part. Ada produk apa yang kita jual, produk apa yang ada tersedia. Di sini nanti bisa kita isi, termasuk supplier siapa aja supplier kita. Kita punya list utang apa enggak? Kita lihat nih di sini. Semua nanti akan ada di sini ya. Kategori. Ya, kategori ini barang-barang apa yang kita punya di toko. Kategorinya apa aja yang kita punya di toko. Ya. Nah, kita punya aksesoris, kita punya spare part, kita punya baterai, kita punya tool. Nanti akan kita isi, kita input. Hasil input dari ini nanti akan muncul di toko kita. Toko yang mana di sini? Diklik kanan atas ini ada Your Store. Kita klik Your Store. Di mana Your Store ini nanti nama di atas ini adalah nama pada waktu Anda register tadi. Ingat, Anda register. Nah, waktu Anda register RBM Borneo-nya. Waktu Anda register di sini, ya di sini ada store name. Nah, store name ini yang akan muncul di sini. Ya. Nah, di sini kita bisa cek. Dari website kita ini kita bisa cek apa yang bisa dicek. Satu, service. Misalnya kita mau cek invoice, ya. Invoice mana? Misalnya ini ada yang service. Orang misalnya pada waktu dia ngeprint ya, waktu kita kasih nota ini ada nomor invoice ya. Waktu kita print nota ini ada nomor invoice di notanya, ya. Dia bisa ketik nomor invoice-nya itu misalnya nih yang lagi proses nih. Yang lagi proses misalnya saya copy namanya. Nah, ini ada nomor invoice ini ada di sini ya. Di nota ini yang di print, yang kita kasih ke konsumen. Ini bisa nanti teman-teman sekalian diketik nomor invoice-nya, kita paste di sini lalu kita submit. Nanti si konsumen bisa tahu, oh servisan atas nama ini, namanya Mang Ayo, iPhone X, emailnya sekian, kerusakannya ini, prosesnya masih proses. Belum done, masih proses. Ya, kalau nanti done, dia akan berubah statusnya. Begitu ya. Misalnya ini dikerjakan. Ya, misalnya ini ternyata udah done nih. Saya coba ya. Kita done. Misalnya servisan ini udah done, ya. Waktu done, ya, dia pakai spare part nggak? Misalnya pakai spare part. Spare partnya apa? Nah, spare partnya juga udah kita input ya. Di waktu kita input di sini ada spare part nih, ada spare part di sini. Ya, kita input list spare part ini kita input. Nanti list spare part yang muncul di sini akan muncul di sini. Misalnya, oh dia pakai IC CPU misalnya.
Ya, ini harganya pun udah ketahuan. Harganya sudah kita setting waktu kita atur penjualan spare part. Oke. Sudah selesai misalnya. Nah, ini kalau kita pakai spare part toko. Tapi kalau kita pakai spare part luar, kita ketik di sini. Misalnya waktu kita pakai spare part toko, kita ketik di sini. Kalau kita pakai spare part dari luar, ini untuk kolom penggunaan spare part ya. Kalau kita pakai misalnya dia pakai IC power. Harganya misalnya 25.000. Nah, 25.000. Ya, ini pakai apa? Nah, pakai uang apakah menggunakan kas toko yang kas kecil tadi? Kalau menggunakan kas toko, kita klik kas toko. Kalau tidak, ya tidak. Kalau ternyata tidak pakai spare part, ini dikosongkan. Kalau tidak pakai spare part di sini, ini formulir untuk tidak menggunakan spare part. Misalnya cuma di flash saja, maka kita save. Kalau dia pakai spare part, misalnya di sini, ternyata dia tidak, tapi kita pakai spare part dalam, maka kita pilih di sini. Misalnya pakai CPU-nya ganti misalnya. Kalau sudah, kita tinggal klik save. Gitu ya. Selesai. Oke. Yang tadinya proses, sekarang berubah menjadi selesai. Kita lihat nih di sini. Apakah kalau yang tadinya proses, apakah masih proses? Nah, di sini sudah done. Yang tadinya proses berubah menjadi done. Berarti dia sudah bisa untuk mengambil servisannya. Ya, kalau ini toko, ini kan tokonya ya. Dia tinggal masukkan brandnya. Dia bisa chatting nih langsung nih sebelah kanan bawah nih. Sebelah kanan dia bisa chatting dengan admin kita nih. Nah, dia bisa chatting langsung ke WA tim kita. Mengecek servisannya udah selesai. Yang tadi udah selesai, status selesai, udah bisa diambil apa enggak. Itu tadi berhubungan dengan toko. Nah, selain bisa service check, juga kita punya produk kan? Kita punya produk misalnya, kita jualan spare part. Spare part ini kita input di sini. Spare part ini kita input di sini ya. Nanti kita cek di sini. Spare part, produk. Apa produknya? Produknya misalnya kita jualan baterai. Oke, kita klik ada baterai apa aja. Oh, ternyata saya punya baterai ini. Nanti makin banyak input baterai, makin banyak kita input, dia akan muncul semua di sini. Misalnya spare part, ada spare part apa aja di toko kita. Oh, kita punya spare part ini, LCD, ini ya macam-macam. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita isi di sini. Ya, jadi spare part, handphone. Demikian juga dengan handphone. Kita misalnya jualan handphone. Apakah handphone second, apa handphone baru? Kita tulis di sini smartphone, kita klik. Kita punya apa? Smartphone. Oh, kita punya Samsung S10 misalnya. Nah, intinya semuanya kita isi di sini ya. Semuanya kita isi di sini. Kita punya produk, kita punya spare part, kita punya handphone, dan juga tentunya di sini sebagai pemilik ya. Ini sebagai pemilik ya. Jadi kita nanti bisa masuk ke aplikasi ini sebagai apa? Sesuai dengan pegawai tadi. Kalau kita sebagai pemilik, kita akan masuk sebagai pemilik. Sedangkan kalau kita sebagai teknisi misalnya, ini saya coba masuk sebagai teknisi, ini coba saya masuk sebagai teknisi ya. Maka di sini sebagai teknisi dia hanya muncul aplikasi-aplikasi atau tab-tab yang berhubungan dengan dia sebagai teknisi saja. Nggak ada muncul laporan keuangan atau penjualan toko dan lain-lain, nggak ada yang berhubungan dengan dia sebagai teknisi saja. Demikian juga kalau dia kasir, dia bagian gudang, hanya muncul sesuai dengan kepentingan dia saja. Sedangkan kalau sini Anda sebagai pemilik toko, maka dia akan muncul semuanya. Ini gambaran sederhana ya teman-teman sekalian tentang ini. Juga tentunya di sini ada laporan keuangan ya, ada data laporan semuanya. Semuanya muncul di sini dan semuanya insya Allah akurat. Yang pasti adalah teman-teman sekalian, aplikasi ini akan selalu kita perbaiki, selalu kita update sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua sebagai teknisi. Yang pertama ini kita launchingkan sesuai dengan apa yang sudah kami usahakan. Tentunya dengan berjalannya waktu akan ada masukan-masukan, kritikan-kritikan yang akan membuat produk ini insya Allah akan semakin berkembang. Demikian sekedar saja untuk perkenalan dari RBM. Jadi RBM ini sebuah aplikasi sederhana bagi pemilik usaha untuk bisa memanage jika tokonya ada beberapa karyawan ataupun mungkin cuma 2 karyawan, 1 karyawan. Intinya untuk memanage, mengetahui, memanage dengan baik tokonya agar dia bisa tahu pengeluaran yang real, penghasilan yang sebenarnya itu berapa setiap bulan, supaya dia bisa bijak dalam mengambil langkah-langkah kebijakan pengembangan usahanya. Semoga bermanfaat.
Saya Rizal Arsyadini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.